Hari ini, sang Ratu Iblis yang biasanya dingin dan tak tersentuh urusan asmara, malah menerima surat cinta. Wanita yang biasanya dingin dan tak berkedip itu, kini justru tampak malu seperti seorang gadis muda. Karena barusan aku berniat menulis surat cinta untuk putri pemimpin sekte besar. Entah bagaimana, surat itu justru berakhir terkirim kepada sang Ratu Iblis. Ying Ruosue menatap suratku dan berbisik pelan. Surat siapa ini? Kenapa tidak ada tanda tangan? Ia membuka kertas suratnya. Menatap tulisan tangan yang tegas dan liar di atas kertas. Ia tak tahan untuk mengernyitkan dahi. Tulisan ini, milik Cheng Er. Awalnya ia ingin meremas surat itu sampai hancur. Tapi kalimat pembuka sayang langsung memancing rasa penasarannya. Tanpa sadar, ia terus membaca. HMPH, bocah menyebalkan itu mau apa? Kalau ada urusan, kenapa tidak bicara langsung? Dan panggilan sayang ini, maksudnya apa? Apa dia menganggap aku orang yang paling dekat dengannya? Orang yang paling dia hormati? Jadi dia memanggilku sayang? Ia sempat melamun sesaat. Pandangan Lan Ruosue kembali jatuh ke surat itu. Sayang, waktu berlalu secepat kilat. Tanpa terasa, kita sudah saling mengenal selama 15 tahun. Masih ingat pertama kali kita bertemu? Saat ini juga. Aku seakan menjelma menjadi diriku di masa kecil. Muncul di dalam benak Lan Ruosue. Menariknya untuk mengingat masa lalu. Seingatku, pertemuan pertama kita terjadi di Yandu. Waktu itu bocah menyebalkan itu masih pakai celana berlubang, pipis di pinggir jalan. Bahkan dia sengaja menyemprotkan air kencingnya ke arahku. Lan Ruosue teringat adegan itu. Lalu menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Iya, dalam sekejap, bocah itu sudah sampai umur untuk menikah. Tanpa sadar ia melamun lagi, lalu kembali membaca surat. Di surat itu, aku menulis, "Terima kasih pada langit karena mempertemukanku denganmu. Kau adalah pelita dalam hidupku. Kau memberiku dorongan tanpa batas untuk mengejar jalan keabadian." Ying Ruosue mengangguk puas. Setidaknya dia masih punya hati, tahu berterima kasih. Berarti kasih sayangku padamu tidak sia-sia. Dan saat ini, satu lembar surat hampir habis dibaca. Sisanya penuh dengan simbol hati merah menyala. Lanjut baca di halaman berikutnya. Jarak paling menyakitkan di dunia adalah ketika dua orang awalnya begitu jauh, tak saling mengenal. Lalu entah pada suatu hari, mereka saling mengenal, saling memahami, dan jarak itu menjadi dekat. Kemudian suatu hari, perasaan si pria berubah. Perlahan-lahan ia jatuh suka pada gadis itu. Hingga ia tersiksa, bahkan merasa hidup lebih pedih daripada mati. Mungkin kau tidak tahu apa jarak terjauh di dunia. Tapi aku bisa memberitahumu. Itu bukan jarak antara hidup dan mati. Bukan pula terpisah sejauh langit dan bumi. Melainkan aku berdiri tepat di depanmu. Namun kau tidak tahu bahwa aku mencintaimu. Saat membaca sampai sini, pikiran Lan Ruosue seketika kosong. Ini, tidak benar. Kenapa rasanya jadi aneh begini? Jika kau adalah rembulan, aku rela menghabiskan seluruh hidupku. Menembus langit untuk merengkuhmu. Apa? Ini sihir macam apa? Sayang, serahkan sisa hidupmu padaku. Kita akan bersama selamanya, berbagi suka dan duka. Di kehidupan demi kehidupan, kita takkan terpisah. Cukup. Lan Ruosue begitu marah hingga dadanya bergelombang naik turun. Wajahnya memerah total. Jantung kecilnya seperti kelinci yang ketakutan. Berdebar liar tanpa henti. Kalau ia tidak salah baca, dia baru saja dibuat berdebar. Suratku ternyata masih belum selesai. Lan Ruosue menahan rasa malu dan amarah, lalu terus membaca. Akhir-akhir ini, setiap malam aku selalu sulit memejamkan mata. Aku bahkan menulis sebuah lagu khusus untukmu. Berharap suatu hari bisa menyanyikannya langsung di hadapanmu. Aku lupa sejak kapan semuanya dimulai, mungkin karena dirimu. Ada satu perasaan. Tiba-tiba kusadari bahwa aku telah jatuh cinta padamu begitu dalam. Rasanya sebenarnya sangat sederhana. Mencintai sampai langit gelap dan bumi runtuh pun tak masalah. Benar atau salah sudah tak bisa kupilih lagi. Tak ada sedikit pun penyesalan. Demi cinta, aku akan mengikutinya siang dan malam. Diriku yang gila itu, oh, kurang ajar. Tutup mulutmu sekarang juga. Rambut panjang Lan Ruosue berkibar liar. Salju yang berterbangan di luar paviliun membeku seketika di udara. Sungguh berani sekali menatap surat yang dipenuhi kata-kata cinta itu. Wajah cantik Lan Ruosue memerah. Ia telah hidup sendiri selama ratusan tahun. Kalau saja kesepian bisa menambah tingkat kultivasi. Mungkin sekarang ia sudah naik ke alam abadi. Selama bertahun-tahun ini, meski ia sepenuhnya mengejar jalan langit, namun karena kekuatannya terlalu mengerikan, ditambah caranya yang kejam dan tegas, tak seorang pun berani mendekati atau mengejar wanita iblis ini. Orang-orang yang mendekatinya hanyalah penjilat tak berguna. Karena itu, ia bisa hidup dengan tenang. Seluruh perhatiannya tercurah pada kultivasi. Bahkan sampai mendapat gelar bangsawan lajang tingkat V8. Namun hari ini, ada seseorang yang berani mengacaukan hatinya. Dan orang yang begitu nekat itu, ternyata adalah murid yang paling ia sayangi. Lan Ruosue menatap surat di tangannya. Tubuh rampingnya bergetar halus. Bajingan sialan. Mengabaikan larangan dariku saja sudah cukup keterlaluan. Bahkan masih berani menginginkanku. Lan Ruosue menghancurkan sandaran kursi dengan satu tamparan. Pada saat ini, ia bisa memastikan, murid utama Ye Gucheng
memiliki niat yang tidak pantas terhadapnya. Sektenya secara tegas melarang cinta di usia dini. Apa dia tidak takut mati melakukan hal seperti ini? Lan Ruosue menutup surat itu, berniat meremasnya hingga hancur. Namun saat melihat kata-kata yang begitu tulus di atasnya, hatinya justru tak tega. Terutama lagu itu, ditulis dengan perasaan yang sangat dalam. Begitu penuh cinta, membuatnya teringat murid durhaka itu. Apakah ini yang disebut perasaan jatuh cinta? Cheng Er bilang dia mencintaiku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jantung Lan Ruosue berdebar sangat kencang. Entah kenapa, udara hari ini terasa sedikit manis. Cheng Er selama ini dikenal dingin dan tanpa emosi. Bahkan aku sendiri belum pernah melihatnya tersenyum. Tak disangka, dia ternyata polos, diam-diam menyukaiku. Jika bicara soal bakat, dia adalah reinkarnasi kaisar bela diri. Memiliki keberuntungan besar dan berlatih dengan giat. Pencapaiannya di masa depan pasti akan melampauku. Kalau dipikir-pikir, kami berdua sebenarnya cukup sepadan. Soal penampilan, Cheng Er jelas tak perlu diragukan. Cukup lihat betapa tergilanya para murid perempuan di sekte. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menerimanya? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benaknya. Ruosue sampai malu dan menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Namun segera, ia tiba-tiba teringat larangan yang pernah ia tetapkan sendiri. Di Istana Jiuyo, murid dilarang keras menjalin hubungan cinta lebih awal. Siapapun yang berani melanggar, harus menghancurkan kultivasinya sendiri dan diusir dari sekte. Jika ia benar-benar bersama Ye Gucheng, bukankah itu sama saja menampar wajahnya sendiri? Lagi pula, hubungan mereka adalah guru dan murid. Saat itu nanti, meskipun para tetua sekte tidak menentang, mereka berdua pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini, hal ini akan menghancurkan Cheng Er. Tanpa ia sadari, Lan Ruosue sudah mulai memikirkan masa depan Ye Gucheng. Bayangan, hamba di sini. Sesosok bayangan hitam muncul seketika di luar pintu dan berlutut dengan satu lutut. Suruh murid utama segera menghadapku. Siap menjalankan perintah. Bayangan hitam itu langsung menghilang. Lan Ruosue menatap salju yang berterbangan di luar jendela. Perasaannya terasa sangat tak menentu. Di sisi lain, sejak aku meninggalkan tempat Shen Yueling, kelopak mataku terus berkedut tanpa henti. Ada firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Seorang kultivator memang sangat peka terhadap hal semacam ini. Karena itu, pikiranku terus membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Bahkan sempat terpikir untuk mengemasi barang dan kabur. Sudah selama ini berlalu. Gadis kecil itu seharusnya sudah membaca suratku, bukan? Dengan hati gelisah, aku mondar-mandir cepat di dalam ruangan. Secara logika, setelah Shen Yueling membaca isinya, dia pasti akan berlari mencariku dengan penuh kegembiraan. Namun sekarang langit hampir gelap. Kenapa masih tidak ada kabar sedikit pun? Mungkinkah dia, sama seperti gurunya, dingin dan semua perhatian padaku selama ini hanya pura-pura? Semakin kupikirkan, semakin panik rasanya. Sesekali aku melirik keluar jendela. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku segera menyilangkan kedua tangan di belakang punggung, lalu berbalik menatap lukisan dinding. Murid utama, pemimpin sekte memanggil. Mendengar itu, hatiku langsung terguncang. Baik, aku akan segera datang. Bayangan itu pergi tanpa suara, seolah tidak pernah muncul. Sial, guru memanggilku di saat seperti ini, dan bahkan mengutus bayangan untuk menyampaikan pesan. Apakah semuanya sudah terbongkar? Kelopak mataku berkedut hebat, jantungku berdegup kencang. Pikiranku kacau berputar kemana-mana. Aku mengertakkan gigi dan menghentakkan kaki. Bagaimanapun juga, ini terasa seperti jalan buntu. Lebih baik menghadapinya secara langsung. Puncak Dengtian diselimuti cahaya senja. Aku melangkah perlahan menaiki gunung. Hatiku dipenuhi kegelisahan. Perjalanan setengah jam terasa seperti 1 jam penuh. Saat aku tiba di puncak gunung, kulihat Lan Ruosue berdiri di tepi jurang. Di sampingnya, di atas meja batu, terletak pedang King Feng sepanjang 3 ci. Murid memberi salam kepada guru. Lan Ruosue berbalik dan menatapku. Ekspresi di wajahnya tampak rumit. Sebagai gurumu, aku melihat kultivasimu tidak berkembang akhir-akhir ini. Apakah kamu menjadi lengah? Apakah pikiranmu tercurah pada hal-hal yang tidak semestinya? Mendengar itu, hatiku bergetar hebat. Guru sungguh tajam penglihatannya. Murid memang sedang dipenuhi pikiran yang mengganggu. Namun mohon tenang, murid akan segera menyingkirkan semua gangguan batin itu. Kembali fokus pada latihan. Lan Ruosue melirikku dengan angkuh. Kamu pengkhianat ini. Setiap hari di kepalamu memikirkan guru. Aneh jika bisa terbebas dari pikiran yang kacau. Cheng Er, bakatmu luar biasa. Ada tanda-tanda reinkarnasi kaisar perang? Kehidupanmu pasti tidak biasa. Cinta dan kasih sayang bagimu hanyalah batu sandungan di jalan kebijaksanaan. Jangan sampai menyakiti dirimu sendiri. Lan Ruosue berkata dengan penuh perhatian. Aku mendengar dan perlahan menghembuskan napas lega. Untungnya, guru terlihat tidak marah. Saya segera menatap Lan Ruosue dengan tegas dan berkata, tenang saja, guru, hati murid ini hanya untuk Anda. Tidak ada ruang lagi untuk orang lain. Sebenarnya saya hanya ingin bercanda sedikit. Tidak saya duga, kata-kata ini diucapkan. Lan Ruosue malah mengartikan dengan cara yang berbeda.
Tiba-tiba wajahnya memerah. Dia berkata dengan marah, "Sialan, saya adalah gurumu. Bagaimana mungkin kamu memberikan hatimu padaku? Bagaimana anak kurang ajar ini berani malah menggoda saya di depan wajah saya? Bukankah dia biasanya terlihat sangat keren?" Saya merasa bingung. Saya terpukau melihatnya. Apakah guru tersipu? Apa yang telah terjadi? Melihat wajahnya yang terpukau, Lan Ruosue merasakan malu dan marah. Dia mengeluarkan surat dan bertanya, "Bagaimana bisa kamu menulis hal yang rendah ini?" Melihat itu, saya menjadi sangat terkejut hingga terasa seperti jiwa saya keluar dari kepala. Shen Yuling, gadis nakal itu, malah memberikan surat itu kepada guru. Sudah, kali ini sudah selesai. Jantungku berdebar cepat. Takut sampai keringat dingin bercucuran di wajahku. Di daerah timur benua Xuanling ini, aliran iblis sejak dahulu hingga sekarang adalah pihak yang lemah. Beberapa tahun ini, berbagai sekte iblis masih bisa bertahan, memiliki hubungan yang tak terputus dengan penyihir besar Lan. Dalam hampir 100 tahun ini, nama Lan Ruosue sudah cukup terkenal hingga dapat membuat anak-anak kecil terkejut. Ungkapan satu jenderal berjaya, ribuan tulang mengering sangat cocok menggambarkannya, tidak berlebihan sama sekali. Selain itu, Lan Ruosue selalu tidak toleran terhadap kesalahan. Permintaan terhadap murid sangat ketat. Siapapun yang berani melanggar peraturan, kehilangan semua kemampuan dianggap sebagai hukuman ringan. Dulu, ada seorang elder tahap pengujian yang melanggar peraturan, mengandalkan identitas dan pencapaian dirinya, mengira bahwa pemimpin tidak akan berani menghukum berat. Di depan semua murid, dia melawan Lan Ruosue. Siapa yang menyangka, dia mengumumkan di hadapan umum. Pelanggaran peraturan oleh para elder harus dihukum lebih berat, dan patut diadili. Akhirnya, elder itu secara paksa disusutkan usia hidupnya sebanyak 500 tahun. Seketika, dia terselimuti di altar Jiuyu. Nyatanya, sekte iblis itu tanpa belas kasih. Tidak menyangka bahwa gadis bau itu berpura-pura sangat peduli padaku. Namun, diam-diam dia ingin menempatkanku dalam bahaya. Aku menundukkan kepala. Otakku berpikir cepat untuk mencari cara menghadapinya. Lan Ruosue juga memanfaatkan kesempatan ini, mengamatiku dengan seksama. Hatiku penuh dengan perasaan yang mendalam. Tanpa disadari, pemuda keluargaku telah tumbuh dewasa. Tidak hanya kulitnya halus dan cerah. Bahkan, fitur wajahnya terlihat seolah-olah diukir dengan sempurna oleh Tuhan. Wajah tampannya tampak agak kekanakan. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan aura rajanya. Murid yang terkutuk ini benar-benar tampan. Bahkan di dunia kultivasi yang dikuasai oleh ilusi, gaya Ye Gucheng ini masih yang terkuat. Terutama orang sekeren ini memiliki bakat yang luar biasa. Rasanya di dunia ini tidak ada wanita yang bisa menolak. Bahkan Lan Ruosue, penyihir yang telah melihat banyak hal di dunia ini, saat ini, hatinya juga berwarna pink. Tidak heran semua orang tidak bisa terbebas dari belenggu duniawi. Ternyata rasanya dicintai itu sangat menyenangkan. Apalagi ini adalah anjing kecil yang begitu luar biasa. Sayangnya, status keduanya agak canggung. Jika tidak, benar-benar ingin. Lan Ruosue mendesah dalam hati dengan rasa tidak puas. Kesalahan? Seandainya saya tahu akan seperti ini, seharusnya saya tidak membawanya naik gunung. Setiap kali dia memikirkan Yang Gugu Kiao pergi ke kubis busuk itu, hatinya terasa sangat tidak nyaman. Dengan wajah serius dia berkata, "Apakah kamu tidak berencana memberi saya penjelasan?" Saya tertegun sejenak. Rasanya seperti pergi ke pedang besar. Sama seperti bertemu guru di pintu. Dengan barang bukti di tangan, apalagi yang harus dibicarakan? Tak ada jalan keluar. Sekarang satu-satunya cara hanyalah menghancurkan semua harapan. Saya menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan perasaan, saya berkata, "Murid tidak salah, mengapa perlu menjelaskan? Kamu bilang apa?" Lan Ruosue mendengar kata-kata itu. Baju transparan ungu di tubuhnya bergerak tanpa angin. Wajah cantiknya semakin dingin. Masih ingat? Pernah ada seorang tetua yang berani menentangnya. Sekarang pohon di atas kubur sudah setinggi beberapa hasta. Saya memberanikan diri dan berkata, "Tolong beritahu saya, Guru, apa arti mencintai seseorang?" Lan Ruosue menegur. Saya mengeluarkan 3 perintah keras, melarang para murid jatuh cinta terlalu awal. Sebagai kakak senior yang terkemuka, pengemudi sekte di masa depan, berani berbuat salah dan masih mengatakan tidak salah? Apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak berani membunuhmu? Begitu suara itu meluncur, suhu di dalam aula tiba-tiba menurun, aura membunuh merajalela. Segala sesuatunya sudah sampai pada titik ini. Saya juga tidak lagi peduli. Jalan. Murid tidak berani manja dan sombong saat menulis surat ini. Sudah mempersiapkan rencana terburuk. Lan Ruosue berkata dengan marah. Baiklah, baiklah. Guru akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah benar-benar tidak mau bertobat?" Saya mendongak dengan penuh percaya diri. Hanya ketika bumi bersatu, aku berani memutuskan hubungan denganmu. Meskipun hanya beberapa kata, tetapi masuk ke telinga Lan Ruosue. Seperti petir yang mengejutkan. Gunung tanpa tepi dan langit bersatu. Baru berani memutuskan hubungan denganmu. Betapa megahnya sumpah ini. Meskipun Lan Ruosue sangat dingin dan kejam, dia tetap seorang wanita. Mendengar sumpah seperti itu, bagaimana mungkin bisa acuh tak acuh? Dia tidak menyangka
Murid yang durhaka ini ternyata begitu menganggap serius perasaannya. Berani mengatakan kata-kata yang begitu menggoda di hadapnya. Dan Ye Gucheng tepatnya bertaruh pada hal ini. Menyamar sebagai seorang lelaki yang mencintai untuk menyentuh hati wanita gurunya. Semoga dia mengerti perasaanku yang mendalam terhadap Shen Yueling. Selama dia lembut hati, hari ini pasti bisa selamat dari kematian. Sudahlah, aku sudah tahu apa yang kau pikirkan. Meskipun kau bersikeras, itu tidak akan mungkin disetujui. Mari berhenti sampai di sini. Ying Ruosue berkata sambil tersenyum pahit. Mendengar itu, aku diam-diam meremas tangan. Jika tidak setuju, ya sudah. Gadis kecil itu berani mengkhianati Lao Shu. Nanti akan kutemukan kesempatan untuk memperdayainya sekali. Untungnya, sistem memberinya 1 hari waktu. Masih ada kesempatan untuk target berikutnya. Memikirkan hal ini, aku segera berbalik dan pergi. Terburu-buru pergi mencari tempat berikutnya. Namun, tindakan ini di mata Lan Ruosue justru seperti anak yang sedang ngambek. Membuat orang merasa kasihan. Saat dia baru saja melangkah ke jembatan menuju aula besar. Suara Ying Ruosue terdengar lembut, pergi ke gua jiwa suci untuk merenung. Kapan bisa melupakan perasaan ini dan kembali? Dia melakukan ini bukan untuk menyusahkan Ye Gucheng, tetapi takut karena ketegasan dirinya. Membuat Ye Gucheng terkena iblis batin dan menjadi seorang pecundang. Guha pemakaman pedang? Mendengar itu, ekspresi wajahku langsung membeku. Tempat iblis itu adalah makam pemimpin generasi di kuil Jiuyo. Meskipun orang-orang ini sudah mati sepenuhnya, tapi mereka tetap adalah para ahli dengan kemampuan luar biasa. Setelah mati, semua kemampuan mereka tersebar di dalam formasi besar guha pemakaman pedang. Orang biasa sama sekali tidak bisa masuk. Hanya yang telah mencapai alam jindan, yang bisa menggunakan ki pelindung untuk melawan kekuatan ini, baru bisa bertahan hidup di dalamnya dengan susah payah. Jika ini terjadi pada tubuh sebelumnya, maka hukuman seperti ini justru adalah keuntungan. Bisa memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki ki mereka. Tetapi sekarang saya bahkan tidak tahu bagaimana rupa ki pelindung. Benar-benar seperti memberikan kepala kepada orang lain. Dan sistem juga tidak memberi waktu banyak padanya. Jika melewatkan waktu hari ini, seumur hidup tidak akan pernah bisa mengembalikan kemampuan. Tidak, aku tidak bisa pergi. Saya menggelengkan kepala. Berbalik dan berteriak keras di dalam aula besar. Guru, murid tidak mampu. Sungguh berani, apakah kau tahu? Akibat melanggar larangan sekte, Lan Ruosue menegur dengan tidak puas. Saya mempertimbangkan ikatan antara guru dan murid. Apalagi dengan bakatmu yang luar biasa. Ini memberikanmu kesempatan untuk berubah. Kau bahkan berani melawan gurumu. Tidak, guru, Anda salah paham. Cheng Er tumbuh di depan mata guru. Bahkan jika Anda meminta murid untuk mati, murid akan melaksanakannya tanpa ragu. Jika demikian, mengapa kau tidak pergi ke lembah pedang? Lan Ruosue bertanya. Murid ingin memberitahu guru. Perasaan ini sudah sangat mendalam. Jika guru ingin murid melupakan, hanya bisa memusnahkan murid. Seketika, Lan Ruosue terdiam. Murid durhaka, mengapa kau melakukan ini? Lan Ruosue sangat bingung. Jika orang lain, dia bisa dengan tegas memisahkan. Namun, anak bodoh ini begitu setia pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Melihat muridnya yang berdiri di jembatan langit. Wajahnya tidak bisa menahan diri untuk menjadi merah. Hei, apakah kau tahu? Perbedaan status adalah jurang yang tidak bisa dilalui? Aku menganggukkan kepala tidak setuju. Guru benar berkata. Sebagai murid utama dari Istana Jiuyo, dan juga reinkarnasi Kaisar Perang, masa depanku tidak terbatas. Sedangkan Shen Yuejin hanyalah seorang generasi kedua dari dewa. Keduanya pasti tidak akan bahagia bersama. Namun, demi bisa menghapus segel, bahkan jika itu bukan pilihan yang kuinginkan, aku tetap harus menerimanya. Tak perlu dipikirkan lagi. Semua pemahaman ini aku mengerti, tapi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Siapa yang terpesona? Meskipun menghabiskan seluruh air lautan, sulit untuk memadamkan semangat cintaku. Lan Ruosue mendengar kata-kata itu. Wajahnya semakin merah malu. Air laut yang dalam sulit memadamkan api cinta di dalam hati. Apakah kamu tahu bahwa kata-kata orang bisa menakutkan, juga bisa ditakuti? Lan Ruosue dengan tatapan cemerlang bertanya. Jika aku mengikuti kamu, bagaimana dunia akan memandangmu? Aku mengira guru menasihatiku untuk tidak terjebak dalam kekuasaan Sang Maha Guru. Dia segera menjawab. Orang-orang menertawakan aku karena terlalu gila. Aku menertawakan orang-orang yang tidak dapat melihat. Cinta yang kutunjukkan kepada langit dapat dilihat. Bahkan jika ditunjuk oleh 1000 orang, aku tidak akan menghiraukannya. Hati Lan Ruosue bergetar. Dia terus-menerus meremas rok. Di dalam kepalanya seolah-olah ada 2 orang kecil yang sedang bertengkar. Satu menyarankan agar dia mempertimbangkan situasi besar. Satu lagi menyarankan agar dia menghargai orang yang ada di depannya. Saat ini, meskipun dia memiliki pencapaian yang tinggi, menghadapi lembutnya mata pedang cinta ini, itu pun terasa sangat luar biasa. Bahkan jika ditunjuk oleh 1000 orang, aku tidak akan menghiraukannya. Lan Ruosue bersuara lirih seperti desahan nyamuk. Dalam hidup memiliki pasangan seperti ini, apalagi yang perlu disesali? Pertarungan hebat di dalam hati. Dia berkata lembut. Jika guruku tidak setuju, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar kata-kata itu,
Hatiku bergetar tiba-tiba. Ah, guru ini benar-benar keras kepala. Akhirnya tetap tidak mau mengubah larangan sekte demi dia. Jika begitu, hati murid ini sudah mati. Yang tersisa hanyalah mayat hidup, tidak ingin hidup dalam dunia ini. Di dalam balai besar hanya ada keheningan. Setelah sejenak, suara Lan Ruosue terdengar lagi. Jika begitu, biarkan gurumu mengantarmu. Tanpa menunggu aku selesai memahami. Sebuah angin kencang melanda balai besar, menghempaskannya ke jembatan yang menjulang tinggi. Dalam sekejap, angin kencang bergemuruh di telingaku. Dasar jurang terlihat seperti bis purba yang ganas. Menyedot dengan gila, ada perasaan tidak mati tidak berhenti. Benar, guruku ingin membunuhnya. Ya Tuhan, berpura-pura sudah keterlaluan. Wanita ini benar-benar ingin membunuhku. Sekarang semuanya berakhir. Aku menyesal hingga sudah merasa sangat sakit hati. Dengan situasi saat ini, terjatuh ke dasar jurang ini pasti akan mati. Dia melihat cepatnya tebing yang melintas. Aku benar-benar putus asa. Namun saat kepalaku masih berjarak 0,01 cm dari tanah, waktu seolah terhenti. Sebuah angin lembut menarikku kembali dari dasar jurang. Datang pula dengan aroma yang lembut. Ketika aku membuka mataku, yang kulihat adalah sepatu bot pendek yang disulam dengan awan ungu. Di ujung sepatu terdapat lonceng yang bening dan berkilau. Apa ini sepatu dari Ratu Iblis? Aduh, tanpa memberinya cukup waktu untuk melihat, Ratu Iblis itu langsung melemparkannya ke tanah. Mata cantik Lan Ruosue tampak merah. Kenapa kau tidak terbang? Apakah kau benar-benar ingin mati? Terbang. Sebenarnya aku ingin. Tetapi kemampuanku tidak mengizinkannya. Para kekasih tidak bisa bersatu. Lalu, apa arti hidup ini? Lan Ruosue menyerah. Murid jahat ini demi dirinya. Bahkan tidak menghiraukan nyawanya. Apalagi alasan yang bisa dia gunakan untuk menolak? Meskipun keduanya memiliki hubungan guru dan murid. Dan lawan hanyalah seorang murid dengan tingkat kultivasi jindan. Tapi dia percaya, dengan bakat Ye Gucheng, prestasi di masa depan pasti akan melebihi dirinya. Yang terpenting adalah, dia juga menyadari bahwa dia cukup menyukai anak nakal ini. Guru, ada apa dengan Anda? Melihat guru yang diam dan tidak berbicara, saya merasa gelisah. Lan Ruosue sadar kembali. Wajahnya merah seperti persik. Mata cantiknya berkilau dengan air mata. Dia sedikit menundukkan kepala dan berkata, berguru padamu adalah kepastian. Sangat baik, guru akhirnya setuju. Mendengar itu, saya bersemangat dan memeluknya. Menatap langit dan menghela napas panjang. Tak disangka guru yang biasanya keras kepala. Kali ini tidak hanya tidak menjatuhkan hukuman, bahkan setuju dengan urusannya dengan Shen Yueling. Dengan cara ini, jadi aku bisa dengan sah menggoda Shen Yueling mulai sekarang? Selain itu, selama aku bisa memulihkan kekuatan. Mulai sekarang, jangan harap gadis-gadis nakal itu bisa kabur. Hahaha, akhirnya semuanya berjalan sesuai rencanaku. Murid yang durhaka, cepat lepaskan, saya baru saja setuju. Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Lan Ruosue perlahan menggoyangkan tubuhnya. Takut kekuatanku terlalu kuat, sampai melukai murid ini. Guru, mohon maaf, saya sangat senang. Mukaku jadi merah, segera aku melepaskannya. Ya ampun, aku jadi terlalu bangga. Syukurlah guru tidak marah. Saya mengerti, tapi kamu harus ingat, larangan sek tidak bisa diubah sembarangan. Perkara ini tidak boleh diketahui orang lain. Setidaknya tunggu sampai kamu punya kemampuan. Sambil berbicara, Lan Ruosue kembali malu. Dia ingin mengatakan, tunggu sampai kamu bisa melindungiku sebelum membicarakan ini. Ini benar-benar memalukan. Kata ini sulit diucapkan. Guru, tolong tenang. Mulai sekarang saya pasti akan rajin berlatih. Berusaha untuk segera mendapatkan posisi suci. Membuat semua orang diam dan patuh. Tidak akan membiarkan reputasi guru tercemar. Saya menggenggam tinju dengan kuat. Sekarang saya ingin segera pergi. Segera menggoda Shen Yueling agar bersamanya. Namun, justru ketika saya tidak sabar, suara sistem terdengar. Ding dong. Selama kepada pemilik yang mendapatkan pasangan. Nama pasangan sejati, Lan Ruosue. Tingkat kultivasi, tingkat suci. Tingkat kesulitan, 10 bintang. Tingkat penyelesaian tugas, sempurna. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan jodoh yang baik. Hadiah sistem diterbitkan secara otomatis. Hehe, segel terlepas. Hadiah untuk pemilik, cerit untuk kultivasi 3. Mendapatkan 3 kesempatan undian super. Mengapa? Pendamping Taois Lan Ruosue? Sistem, apakah kamu salah? Yang aku ajak bercanda adalah Shen Yueling. Kapan saya berhasil menaklukkan kecantikan besar Lan? Segera saya teringat saat bertemu dengan Shen Yueling. Gadis kecil itu sepertinya pernah bilang, harus mengirimkan surat kepada pemimpin. Sialan, bodoh sekali. Aku dengan canggung melirik Lan Ruosue. Dengan hati-hati bertanya, Guru, apakah Shen Yueling yang memberikan surat ini padamu? Begitu disebutkan tentang surat, Lan Ruosue segera dengan malu berkata, murid, kamu masih punya muka untuk berkata. Bagaimana bisa hal seperti ini diserahkan kepada orang lain? Jika seseorang mengintip, bagaimana guru bisa hidup? Sangat memalukan. Kejadian besar. Ternyata kedua orang itu sudah berbicara dengan riuh selama setengah hari. Saluran saja tidak sejalan. Benar,
Ini semua salah dia. Jika waktu mengirim surat dijelaskan dengan jelas, Shen Yuling juga tidak akan bingung menyerahkan surat kepada pemimpin. Hehe, hal ini ditangani dengan baik hehe. Namun, berbicara kembali, aku benar-benar hanya ingin membuka segel. Tidak bermaksud menggoda pemimpin. Harus tahu, ini adalah Ratu Iblis Lan Ruosue, pemimpin pavilion Jiuyu. Itu adalah eksistensi mengerikan di puncak dunia kultivasi. Pernah ada perang antara Jalan Benar yang dilancarkan oleh aliansi Jalan Benar. Jalan Iblis dibunuh tanpa daya untuk melawan. Bahkan In Nether Palace yang tidak ikut bertempur juga terkena imbasnya. Lan Ruosue sangat marah. Seorang diri berdiri dengan pedang di puncak Gunung Dua Alam. Pertempuran melawan 18 sekte dari aliansi Jalan Benar tidak kalah. Membunuh 60% dari kekuatan teratas aliansi Jalan Benar. Membuat sekte-sekte teratas dalam 3 hari jatuh menjadi sekte-sekte biasa. Setelah perang, ada yang menghitung. Aliansi Jalan Benar tewas di tangan para ahli di tahap tribulasi Gunung Dua Alam. Sekitar 300 orang. Akhirnya karena peristiwa ini. Bahkan para orang tua yang berpura-pura mati pun harus turun gunung. Berencana untuk membunuh Lan Ruosue si iblis ini. Namun siapa yang sangka? 6 ahli tingkat suci menyerang istana Jiuyo. Akhirnya mereka malah dikejar oleh Lan Ruosue yang marah dan melarikan diri dengan gila. Sejak saat itu, istana Jiuyo, Lan Ruosue. 6 kata ini menjadi tabu di dunia kultivasi. Dibandingkan dengan wanita ini. Sejauh ini, saya hanyalah seorang iblis kecil. Berpacaran dengan Lan Ruosue. Teman dan keluarga harus selalu siap untuk perayaan. Namun, hal sudah sampai pada titik ini. Saya tidak bisa mengatakan kepadanya, "Maaf, guru, Anda salah paham. Surat murid itu bukankah ditujukan untuk Anda?" Percayalah, jika kalimat ini diucapkan, nenek moyang saya bahkan harus bangun tengah malam untuk memindahkan kubur. Sudahlah, sudah sampai pada titik ini. Hanya bisa berharap nasib menentukan hidup atau mati dan kekayaan di tangan langit. Saya menghela napas dalam keputusasaan. Cheng Er, meskipun guru setuju untuk menghabiskan waktu denganmu. Namun, hukum alam tidak mengenal belas kasihan. Jika ingin berbagi, kekuatan adalah satu-satunya jaminan. Jadi, untuk guru, kamu tidak boleh malas dalam berlatih. Harus lebih rajin lagi. Selain itu, guruku juga menyukaimu. Wajah cantik Lan Ruosue memerah. Awalnya, dia sudah memanggil Cheng Er selama lebih dari 10 tahun. Sangat alami. Namun sekarang saat dia mengatakannya, dia merasa terlalu ambigu. Terutama kalimat terakhir, "Aku suka kamu." Itu bahkan membuatnya merasa sangat malu. Dia segera melarikan diri. Astaga, aku menghela napas dalam hati. Berdiri kaku di tempat. Beberapa saat kemudian, dia mengumpulkan keberanian dan berbalik untuk turun dari gunung. Tuan Lan benar. Kekuatan adalah satu-satunya jaminan. Dan pada saat itu di dalam balai, seorang sosok kecil sedang duduk di kursi ratu. Melihat surat Ye Gucheng. Matanya yang indah, penuh kasih seperti air. Mengingat perasaan saat Ye Gucheng memeluknya tadi. Lan Ruosue langsung merasa wajahnya memerah dan tubuhnya lemas. Bajingan. Lan Ruosue menutupi wajahnya dengan surat itu. Dia membisikkan. Ternyata memiliki pasangan itu begitu menyenangkan. Bagaimana ini? Sekarang Cheng Er ada di mana? Aku sangat merindukannya. Di sisi lain, saya kembali ke asrama. Teringat pada cara kejam yang pernah digunakan oleh guru. Kulit saya merinding tak tertahankan. Untungnya, hari ini meskipun saya berada di ambang kematian. Namun, akhirnya tidak ada bahaya. Tidak hanya membebaskan kekuatan, tetapi juga mendapatkan koneksi yang kuat. Saya menenangkan pikiran, memanggil sistem. Hadiah telah diterima. Hadiah kekuatan X3 kritikal. Apakah Anda ingin mengklaim undian super 3 kali? Penyegelan telah dihapus, kekuatan host X3 kritikal. Alam Jindan tingkat pertama. Alam Jindan tingkat pertama. Akhir kritikal alam Jindan tingkat ketiga. Selamat kepada host telah mendapatkan 60 tahun kekuatan. Pendakian puncak surga. Villa kecantikan Universitas Lanzhou. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Masih memegang suratku. Seringkali tersenyum malu-malu. Aku juga sudah memiliki pasangan. Bagaimana saya harus menghadapi Cheng Er nanti? Dia adalah muridku. 2 awan merah muncul di wajah Lan Ruosue. Ia berbicara pada diri sendiri. Bagaimana jika orang lain memarahinya? Aduh, saya terlalu tidak rasional. Bagaimana bisa saya menyerah pada murid yang cacat itu? Tapi dia sangat tampan dan memiliki bakat yang luar biasa. Dia juga sangat mencintaiku. Aku tidak sanggup menolak. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana sebaiknya menangani hal ini? Perasaan Lan Ruosue sangat rumit. Begitu memikirkan bersama murid, dia merasa senang dan manis di dalam hatinya. Tapi ketika mengingat identitas mereka, Ye Gucheng mungkin akan dicemooh dan dihina oleh dunia. Dia merasa sakit hati dan sedih. Dia sudah bisa membayangkan, jika hubungan mereka terungkap, betapa mengerikannya gelombang yang akan terjadi di dunia kultivasi. Sampai saat itu, label seperti mengandalkan wanita kaya. Semua itu akan disematkan pada murid. Mengenai bagaimana orang lain mengomentarinya, dia sama sekali tidak peduli. Yang paling ditakutkannya adalah bahwa gosip tersebut akan mengganggu ketenangan jalan Ye Gucheng. Hal yang paling menyebalkan adalah,
Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus menghadapi Ye Gucheng di masa depan. Jangan lihat dia sudah hidup sampai sekarang. Namun dalam hal perasaan, dia masih seperti lembaran kosong. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ternyata, setelah berpacaran masih ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan. Aduh, bagaimana ini? Nanti harus menghadapi Cheng Er bagaimana? Ying Ruosue menyimpan surat itu. Bergerak perlahan di dalam ruangan. Kenapa aku begitu bodoh? Begitu mudahnya aku setuju padanya? Mengingat sikap tegas muridnya hari ini. Tidak perlu menebak pun sudah tahu. Jika aku berani mengatakan putus, dia mungkin langsung berbalik dan melompat ke jurang. Pemimpin, Nona Shen Yueling datang untuk bertanya. Apakah surat kemarin sudah dibalas? Tiba-tiba, terdengar suara pelayan wanita dari luar. Saya belum memberi balasan, biarkan dia kembali. Lan Ruosue terkejut. Dia segera menjawab dengan suara dingin. Dia sekarang bingung seperti benang kusut. Sama sekali tidak ada pikiran untuk memperhatikan urusan sepele sekte. Sesuai perintah, hamba akan segera kembali padanya. Pelayan wanita menjawab, tunggu, saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Masuklah. Lan Ruosue berkata. Pelayan wanita tidak berani ragu dan segera mendorong pintu masuk. Dengan sopan bertanya, penguasa, ada hal apa yang bisa dilayani oleh bawahanku? Dalam hati Lan Ruosue merasa sangat terombang-ambing. Sangat malu sekali. Tidak tahu harus bagaimana memulai. Setelah berpikir panjang, dia hanya bisa berpura-pura acuh tak acuh dan bertanya. Saya bertanya padamu, apakah kamu tahu cara bergaul dengan pasangan? Pelayan wanita mendengar hal itu, wajahnya pucat ketakutan. Bagaimana penguasa tahu saya memiliki hubungan di luar? Selesai. Pelayan wanita segera berlutut di tanah. Sembah dan terus-menerus berkata, penguasa, mohon ampun, hamba juga hanya hilaf sesaat. Sampai harus melanggar larangan sekte, mohon penguasa berbaik hati. Lan Ruosue membelalak dengan mata cantiknya. Melihat orang di depannya dengan tidak percaya. Ya Tuhan, apakah benar ini kesalahan saya? Bagaimana bisa bahkan utusan di samping saya berpacaran diam-diam? Murid-murid di dalam sekte itu pasti akan kacau. Ai, jangan bicara tentang mereka, saya juga sedang jatuh cinta, kan? Dia dengan putus asa menggosok pelipisnya. Dia berkata dengan putus asa. Saya tidak menanyakan itu padamu. Pelayan wanita itu tidak berani bangkit. Dia bertanya dengan takut, jadi apa maksud Anda, ketua sekte? Lan Ruosue meliriknya. Dia berkata datar. Sudahlah, mengingat kamu telah melayani saya selama bertahun-tahun. Saya akan menganggap hal ini seperti tidak tahu. Jika kamu sudah memiliki pasangan, maka ceritakan padaku. Kalian biasanya melakukan apa saja? Terima kasih atas belas kasih Anda, ketua sekte. Terima kasih. Pelayan wanita itu merasa lega dan sekali lagi sujud. Duduk di sini menanyakanmu. Suara Ruosue semakin berat berkata. Sekarang dia tidak punya waktu untuk mendengarkan kata-kata terima kasih ini. Pelayan wanita kami di depan pengajar dengan wajah merah. Terdiam lama dan tidak bisa berkata apa-apa. Laporkan dengan jujur. Yin Ruosue menatapnya dengan tegang. Pelayan wanita ini menggigit bibirnya dengan kuat. Akhirnya, seolah-olah melepaskan semuanya. Dengan cemas, dia berkata, sejak saat itu, saya telah melayani pengajar. Jika ada waktu saat liburan, kadang-kadang pergi ke festival kuil. Kadang-kadang pergi menonton pertunjukan dan makan makanan duniawi. Lan Ruosue semakin terpesona saat mendengarnya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia merobek pegangan kursi. Itu, keluarlah, hal kotor seperti ini. Ingatlah, jangan sampai ini bocor. Nafas Lan Ruosue agak cepat. Dia memperingatkan. Pelayan wanita itu mendengar kata-kata itu. Mengangguk setuju terus-menerus. Namun di dalam hatinya, dia sangat merendahkan. Secara diam-diam menganggap pengajar ketinggalan zaman. Tidak mengerti kebahagiaan kebersamaan seperti ikan dan air. Tentu saja, dia hanya bisa menggerutu tentang kata-kata ini di dalam hatinya. Pemimpin tidak mempermasalahkan bahwa dia memiliki pasangan. Itu sudah merupakan kebaikan dari leluhur. Namun hari ini aneh, pemimpin tidak peduli dengan pertanyaannya. Sikap dan ekspresinya juga berbeda dari biasanya. Ya Tuhan, jangan-jangan pemimpin sudah memiliki anjing? Pelayan wanita segera menutup mulutnya. Dengan pandangan ketakutan, dia melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang, dia segera pergi seolah-olah melarikan diri. Asrama kepala. Sudah sebulan sejak melintasi waktu. Sudah 1 bulan. Sebelum kemarin. Setiap hari aku hidup dalam ketakutan. Aku berusaha keras untuk memikirkan bagaimana cara berpura-pura. Belum pernah seperti malam kemarin. Tidur nyenyak. Hahaha. Selamat pagi para junior. Pedang ini tidak dikeluarkan seperti ini. Begitulah cara mengerahkan tenaga. Begitulah latihan yang baik. Melihat junior yang berlatih pagi. Aku tidak hanya menyapa dengan antusias. Bahkan aku menunjukkan kepada mereka. Sekarang ada alasan untuk keputusan musim semi yang beruntung. Kemampuan saya terus meningkat setiap saat. Tidak perlu mengandalkan diri sendiri untuk menyerap energi spiritual. Bosan sampai merasa tidak nyaman. Kembali ke keadaan semula. Cepat, tampar saya sekali. Apakah aku sedang bermimpi? Apakah kakak tertua hari ini salah minum obat? Bahkan tersenyum kepada kami. Juga memberikan petunjuk kepada kami. 3 garis kering. Serangan besar. Mengagumi derajat.
Yang Meng. Waduh, tutup mangkuk. Langit dan bumi tidak baik. Tanda besar yang buruk. Saudara-saudara, cepat lari. Hari ini tidak cocok untuk latihan pagi. Telat bisa berakibat buruk. Begitu kata-kata ini terucap, tempat latihan pagi seketika hening. Segera setelah itu, semua orang terkejut, seperti dikejar oleh hantu. Berebut menggunakan kemampuan untuk melarikan diri. Sementara itu, Ye Gucheng yang menjadi penyebabnya sudah pergi jauh. Tiba di pemberhentian berikutnya. Ini adalah tempat latihan pagi untuk kakak perempuan. Suos, adik laki-laki Gucheng, datang dengan diam-diam pada pagi yang sangat awal untuk mengintip kakak perempuan. Apakah kamu punya pemikiran tentang kakak perempuan? Seorang kakak perempuan berbadan sedikit gemuk adalah yang pertama melihatku. Dia meletuskan peluit dengan angkuh. Dia menggoda dengan tatapan nakal. Orang-orang lain di tempat latihan mendengar berita itu. Mereka segera menoleh ke arah sini. Ekspresi mereka masing-masing penuh pesona yang berbeda. Hari ini suasana hati baik. Menghadapi tantangan seperti itu, aku tentu tak akan berdiam diri. Kakak tertua. Tiba-tiba, suara imut terdengar dari belakangku. Melihat ke atas, terlihat seorang wanita dengan wajah bayi berlari ke arahku. Dia tersenyum malu-malu. Itu adalah gadis sialan itu. Mengingat kembali betapa berbahayanya hari kemarin. Sebuah kemarahan yang tidak bisa dijelaskan berkobar di dalam hatiku. Shen Yu. Shen Yu sialan mengejarku. Dia berkata dengan napas yang terengah-engah. Halo, kakak. Kemarin aku membantumu mengantarkan pesan. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Kamu benar. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Mendengar itu, aku marah sampai-sampai hampir mencubit diriku sendiri. Menggeram dengan gigi terkatup. Gadis brengsek ini membuatku terjepit antara hidup dan mati. Berani-beraninya minta pujian. Seandainya dia tidak punya ayah. Malam ini, apapun yang terjadi, aku akan membuatnya merasakan nasib Li Shishi. Dia hanya bercanda. Shen Yueling menundukkan kepala dan memutar dasi kupu-kupu di pinggangnya. Dia tidak menyadari keanehanku. Dengan malu dia berkata, ayah bilang kamu adalah jenius di kuil Jiuyo kita. Biar aku lebih sering bergaul denganmu. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padanya, bisakah kamu memberikan sedikit petunjuk padanya? Mengacu padamu. Aku sudah kenyang. Aku belum selesai berbicara. Suara sistem tiba-tiba terdengar. Ding dong. Sistem mengeluarkan tugas. Anak yang ditakdirkan tidak boleh dihina. Silakan tuan rumah mendidik junior yang bingung dengan keras. Biarkan dia tahu betapa kejamnya dunia. Hadiah tugas akan ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan tuan rumah. Memberi pelajaran itu mudah. Hanya saja tidak tahu sistem menginginkan yang mana. Shen Yu akan dipuji oleh kakak laki-lakinya. Gadis kecil ini memiliki seorang ayah. Jika terlalu berlebihan, pasti akan ada yang tidak tepat. Ini agak rumit. Mata saya berputar. Eran memikirkan sebuah rencana. Siapa itu? Saya, sebagai ketua, selalu tahu terima kasih dan membalas budi. Memberi kamu petunjuk juga bukan hal yang tidak bisa. Hanya saja saya tidak tahu apakah kamu bisa menanggungnya. Saya menyilangkan tangan. Saya berkata dengan tenang. Kakak, jangan khawatir. Elder Miao berkata saya adalah, selama ribuan tahun. Hanya kalah sedikit dari kamu, yang luar biasa. Di antara generasi muda, jika ada yang mengatakan kedua, hanya kamu yang berani mengatakan pertama. Shen Yueling dipertanyakan. Kebanggaan dalam dirinya tiba-tiba meningkat. Dengan bangga. HMPH. Hanya kamu yang masih bisa disebut luar biasa. Elder Miao mungkin sudah buta, ya? Saya tertawa sinis berulang kali. Elder Miao adalah selingkuhan ketua besar. Di dalam sekte, itu sudah bukan rahasia lagi. Hanya gadis kecil ini yang masih bodoh dan tidak tahu. Dia bahkan percaya pada kata-kata ibu tirinya. Kamu. Shen Yu akan dipuji oleh kakak laki-lakinya. Tidak pernah terpikirkan bahwa yang terjadi adalah penghinaan di depan umum. Apa aku, di usiamu yang seperti ini? Aku bahkan sudah mengumpulkan jindan. Kamu yang hanya di tingkat perak berani bicara. Menempelkan emas di wajahmu sendiri. Mereka punya tubuh besar tapi otak kecil. Kamu tidak punya payudara dan juga tidak punya otak. Percayalah apapun yang dikatakan orang lain. Rekan-rekan di dekat sana tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala. Kakak tertua memang ternyata bersifat anjing. Sebelumnya baik-baik saja. Sekarang bisa berbalik muka begitu saja. Dan bahkan memarahi putri tua yang berharga sampai penuh darah. Shen Yueling cantik dengan air mata di matanya. Mengatupkan bibir berpura-pura kuat. Melihatku dengan marah. Bagaimana dengan makanan? Tidak bisa tahan walaupun hanya dinasehati sedikit. Masih ingin aku memberi petunjuk. Aku menatap dengan dingin. Terus menggoda dia. Shen Yueling membalikkan wajahnya. Menggigit bibirnya dan tetap diam. Aku tahu kamu tidak terima. Aku berjalan menuju arena latihan yang tidak jauh dari situ. Hari ini biarkan kamu melihat betapa bodohnya dirimu. Berani ikut? Pergi saja. Saya ingin memberitahu kamu. Nona ini tidak seburuk itu. Shen Yueling melambaikan tangan kecilnya dengan marah. Setelah berkata demikian, dia dengan marah mengikuti. Orang-orang di sekitar melihat kejadian itu. Dengan cepat mengejar. Banyak orang yang penasaran juga mengirim pesan untuk memberitahu yang lain agar datang menonton. Lapangan latihan. Aku berdiri dengan tangan di belakang. Ekspresi angkuh.
Sementara Shen Yueling sebaliknya. Meskipun hatinya marah, tapi benar-benar harus bertarung dengan Ye Gucheng. Namun, hatinya sangat panik. Belum lagi banyak orang di sekitar yang sedang menonton. Apa yang telah terjadi? Tidak tahu. Kami juga tidak jelas. Hanya tahu bahwa Shen Yueling telah membuat ketua marah. Shen Yujin tidak sembarangan mengabaikan orang. Apakah dia hanya berputar-putar di sekitar kakak senior? Bagaimana bisa membuatnya marah? Siapa yang tahu? Yang jelas kali ini ada pertunjukan menarik. Jika Shen Yueling dipukuli, sang elders tidak akan tinggal diam. Ini adalah urusan generasi muda. Bahkan jika sang elders marah, apa gunanya? Pemimpin tidak akan membiarkan kakak senior menderita. Berdoalah. Kakak senior terkenal kejam dan tanpa ampun. Semoga kali ini adik perempuan Shen dapat. Murid-murid di bawah sang elders melihat putri mereka dalam bahaya. Segera mengirimkan pesan. Mereka semua tahu. Mereka yang membuat kakak senior marah. Selalu berakhir buruk. Mengenai penghalangan. Mereka tidak punya keberanian untuk itu. Jadi, yang bisa dilakukan hanyalah memberitahu orang tua untuk datang. Dengan begitu, tidak ada pihak yang tersakiti. Puncak Gunung Jiuyo. Sebuah sosok anggun berdiri di atap, mengawasi Ye Gucheng dengan tajam. Ini adalah sebuah kota. Apa yang ingin dia lakukan? Lapangan pertunjukan seni bela diri. Saya berkata dengan keras. Jarak antara kita sangat jauh. Saya tidak akan menggunakan kekuasaan untuk menindas. Dan tidak akan membuli yang lebih kecil. Aku berdiri tepat di sini. Dengan kekuatan fisik, aku akan melawanmu dengan satu tangan. Jika kau bisa membuatku bergerak sedikit saja, itu berarti kau menang. Hanya dengan kekuatan kasar. Masih diam saja. Kata-kata ini tidak begitu menyakitkan. Namun sangat menghina. Aku tak pernah menyangka akan berada di hati guruku. Ternyata aku adalah sampah yang begitu tidak berarti. Shen Yueling semakin memikirkan, semakin merasa tertekan. Jangan banyak bicara. Ayo bertindak. Atau pergi sana. Ye Gucheng berteriak dingin. Shen Yueling menggigit bibirnya dengan erat. Dengan keras kepala menghapus air mata di sudut matanya. Pimpin. Meskipun bukan lawan. Dia juga ingin membuktikan kepada kakak senior. Bahwa dirinya tidak seburuk yang dibayangkan. Dia ingin memberitahu Ye Gucheng. Aku, Shen Yueling. Pantas untukmu, Ye Gucheng. Ayo tunjukkan gerakanmu. Aku mengulurkan satu tangan. Bahkan malas untuk melihat dengan benar. Shen Yuejing mengambil napas dalam-dalam. Menggerakkan energi spiritual di dalam tubuh untuk mulai mengumpulkan kekuatan. Mengejar awan, mengangkat bulan. Suara cepat. Sosok Shen Yueling mendadak terpisah. Menjadi bayangan kupu-kupu yang bertebaran di langit. Benar atau salah, nyata atau palsu. Begitu menyerang, sudah menjadi jurus mematikan. Namun ketika dia berada di depan saya, sebuah pukulan keras tepat di dahinya. Saking sakitnya, Shen Yueling sampai menangis. Hantu teriak apa? Apakah kau datang untuk bersaing dalam teriakan? Ayo mulai lagi. Aku berada di posisi yang lebih tinggi. Dengan suara dingin, dia menegur. Ayo. Shen Yueling menutup dahinya. Dengan wajah penuh rasa tidak adil, dia berjalan kembali. Kali ini dia menyerang tanpa berteriak lagi. Dia langsung mengarah padaku untuk menyerang. Namun, tidak peduli metode atau sudut mana yang dia gunakan. Jari-jariku selalu bisa mencolok dahinya lebih dulu. Yang membuatnya seketika gagal. Satu pukulan di kepala membuatnya menghilang 1000%. Di mana otakmu? Tidak menggunakan ilusi untuk membingungkan? Apakah kau berencana menyerangku secara melingkar? Apa kamu belum makan? Kecepatannya terlalu lambat. Dong. Mengaum, tetapi tidak menyerang satupun. Saya terjatuh ke tanah. Dahi saya memerah. Saya merasa tertekan dan menangis keras. Namun saya tetap berdiri di tempat. Dengan anggun. Bahkan ujung pakaian saya tidak berkerut. Para penonton di tribun merasa tegang dan cemas. Mundur. Ini benar-benar seperti binatang. Seorang wanita cantik yang baik. Ternyata dipukul seperti ini. Kakek tertua yang datang setelah menerima pemberitahuan terlihat dari jauh. Matanya sudah memerah. Seperti yang diketahui semua orang. Orang yang melakukan kultivasi semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk memiliki keturunan. Dia akhirnya berhasil bertahan hingga 6 negara. Butuh bertahun-tahun untuk memiliki anak seperti ini. Biasanya dia tidak tega mengatakan kata-kata keras. Hari ini dia bahkan dipukul seperti ini. Bagaimana dia bisa menahan semuanya ini? Anak perempuan. Ayahmu ingin kamu lebih banyak bergaul dengan pemimpin. Bukan berarti kamu harus mengganggu bintang jahat ini. Kakek tertua merasa sangat cemas dan marah. Pikiran menakutkan dari orang yang berada di tingkatan melewati ujian. Dengan tanpa ampun menekan ke arah saya. Sebuah momen. Sebuah tangan raksasa dari energi spiritual yang bisa menghancurkan langit dan bumi mencengkeramnya. Sang kepala tua berbalik dengan ketakutan. Menemukan Lan Ruosue sedang mengambang di atas kepalanya. Penguasa? Penguasa agung. Penguasa. Sang eldest elder menyapa dengan susah payah. Aturan antar sekte. Hal sepele. Yang tua tidak boleh campur tangan. Sang kepala tua sering membuat masalah. Lan Ruosue berkata dengan nada acuh tak acuh. Penguasa. Itu adalah milikku. Sang kepala tua merasa tidak terima. Namun melihat tatapan yang dingin itu, seketika menelan kembali kata-katanya.
Hanya bisa menghela nafas dengan putus asa dan berkata, bukan karena ayah tidak menolongmu. Tapi orang lain memiliki sandaran yang terlalu kuat. Arena seni bela diri. Aku melambai jari kepadanya. Dengan sembarangan berkata, bukankah kau ingin aku menarik kembali penghinaanku padamu? Ayo bangkit dan lanjutkan. Kaki. Jangan sekali-kali bangkit. Kau akan kehilangan nyawamu. Ya, benar. Selama kau mengaku kalah, kakak tertua tidak akan mempermasalahkan hal itu. Pasti tidak akan memperhitungkan padamu. Kakak tertua memiliki bakat luar biasa. Tidak ada yang kalah padanya. Di tribun penonton, banyak orang memberikan nasihat. Tidak tega untuk terus melihat. Meskipun Shen Yueling memiliki status yang tinggi dan sifat yang angkuh, tapi penampilannya manis dan menawan. Dia adalah dewi impian banyak saudara seprofesi. Jadi sebagian besar orang merasa tidak nyaman melihatnya dipukul. Rasanya di dalam hati tidak enak. Hanya menyesal tidak punya kemampuan. Tidak bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan di depan banyak orang. Iya, saya masih harus membuktikan kepada kakak. Bagaimana bisa mengaku kalah? Shen Yueling menghentikan isak tangisnya. Berdiri dengan keras kepala. Kakak, saya pasti akan membuktikan kepada kamu. Bagus. Tanpa membicarakan kekuatan. Setidaknya keberanianmu patut dihargai. Saya melirik dengan tenang kepada kakak tua yang jauh di sana. Saya pasti bisa. Shen Yuejian berteriak dengan manja. Kecepatannya semakin cepat. Tanpa sadar sudah melampaui batasnya. Bahkan sosok bayangannya memanjang. Kupu-kupu pemakan jiwa, jiwa yang terputus. Di dalam kekosongan. Semua bayangan kupu-kupu seketika menenggelamkan Ye Gucheng. Tubuh asli yang tersembunyi dalam ilusi menemukan kesempatan. Mengeluarkan serangan mematikan. Rekan-rekan di tribun terkejut oleh kemunculannya yang tiba-tiba. Terkejut dengan terobosan itu. Tak disangka, Shen Yueling yang baru saja dipukuli dengan sangat parah. Ternyata menyadarinya di saat yang krusial. Hanya ini saja, aku akan membengkokkan jari telunjuk dan jari tengahku. Menghantam udara dengan keras. Suara terdengar di dalam kekosongan. Ilusi langsung menghilang. Shen Yueling memegang pedang pendek. Berdiri di tempat dengan tatapan kosong. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan teriakan lembut, terjatuh ke belakang dengan tegak, mengeluarkan setetes darah hitam yang pekat dari mulutnya. Dua baris air mata mengalir dari sudut matanya. Akhirnya tetap gagal. Kakak senior pasti sangat kecewa padaku. Shen Yueling hancur secara fisik dan mental. Sepenuhnya putus asa. Jing, tetua agung itu sedang terburu-buru. Tidak sempat memperhatikan kepala ajaran di samping. Menerbangkan diri menuju panggung latihan. Diam. Saya tidak menghiraukannya. Jariku cepat-cepat menekan titik-titik akupunktur di tubuhnya. Ye Gucheng, kamu keterlaluan. Meskipun putriku telah menyinggungmu, kamu sudah memukulnya. Mengapa masih harus melakukan tindakan kejam? Ketua tua berteriak dengan mata yang ingin pecah. Saya memberi dia bagian belakang kepala. Saya menendang dengan lembut bokong Shen Yueling. Jangan berpura-pura mati. Bangkitlah, bajingan. Shen Yueling dengan mata indahnya berisi air mata. Wajahnya penuh rasa tidak adil. Surga dan bumi tidak memiliki belas kasih. Menganggap semua makhluk sebagai alat sembelihan. Kita yang berlatih sebenarnya melawan suratan takdir. Jika tidak ingin terhenti di tengah jalan, maka kamu harus selalu mengingat bahwa ada langit di luar sana. Jangan sekali-kali mengandalkan sedikit bakatmu untuk bersikap sombong. Saya menyilangkan tangan di belakang. Suaranya seperti guntur, menembus seluruh istana Jiuyo. Shen Yueling mendengar kata-kata itu. Seketika merasa malu hingga tidak bisa berkata-kata. Menatap satu sama lain dengan kasihan. Ternyata, kakak senior memukulku untuk mendorongku maju. Tidak kusangka hatiku seperti ini. Bahkan masih menyimpan dendam padanya. Kakak senior memang benar mengajarku. Adalah Yu Jing yang tidak tahu yang baik dan buruk. Shen Yueling berlutut di tanah. Seperti seorang pelayan yang baru saja dihukum. Dengan rendah hati menerima pengajaran. Kau sedang berlatih teknik Yue Hua, kan? Setiap malam menyerap inti bulan. Apa sulit untuk tidur? Puncak kepala sering merasa nyeri. Ye Gucheng bertanya dengan wajah tenang. Seperti seorang yang menanyai muridnya. Betul. Bagaimana kakak senior tahu? Shen Yueling tertegun sejenak. Bertanya dengan polos. Praktik pengembangan diri menekankan pada harmonisasi yin dan yang. Meskipun teknik Yue Hua dirancang khusus untuk anak, namun segala sesuatu yang ekstrim pasti akan berbalik. Di dalam tubuhmu kekurangan energi paling terang. Ini juga alasan mengapa kamu tidak bisa melampaui batas. Masih ingat saat aku menepuk kepalamu dan mengetuk bagian atas kepalamu? Shen Yueling memandangku dengan penuh keluhan. Meskipun tahu bahwa kakak senior melakukannya untuk kebaikannya, tapi kepalaku terluka parah. Tidak bisa dibilang tidak merasa tertekan. Kalau begitu, coba jalani lagi dengan keberuntungan sekarang. Ya. Shen Yueling menggambar lingkaran dengan kedua tangannya. Melipat dan menunjukkan kedantian. Sudah lama tidak terlihat hasilnya. Dia tiba-tiba membuka kedua matanya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Tadi dia telah menjalani keberuntungan melalui titik Bai Hui. Tidak hanya perasaan nyeri yang biasa tidak muncul. Malah terasa sangat halus. Dan juga, kecepatan menyerap energi spiritualnya juga meningkat pesat. Energi spiritual itu seolah-olah seperti kolibri yang kembali ke sarang. Berebut memasuki tubuhnya.
Ini masih dari langit. Jika diganti dengan malam hari, dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Sang pemimpin tua ini mendengar kata-kataku, melakukan salto di udara dan berhenti mendadak. Jatuh di belakang mereka berdua. Sampai saat ini, dia baru menyadari maksud sebenarnya dari pemimpin yang tidak membiarkannya bertindak. Malu sekali. Keponakan kota yang kesepian. Gadis nakal ini biasanya dimanjakan olehku. Hari ini kau bisa memberi pelajaran padanya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Melihat Ye Gucheng yang menatapnya, sang kakak tua tersenyum canggung. Dengan rasa sakit berkata, silakan lanjut. Aku melihat kamu sangat kesulitan. Memberikanmu satu pil pemulihan. Kalau begitu, terima kasih kepada sang kakak tua. Aku tersenyum paksa. Bulu kuduk di tubuhku tidak bisa berhenti merinding. Bahaya sekali. Orang tua ini memang sangat mencintai putrinya. Seandainya aku tidak memikirkan cara ini lebih awal, kepala ini hari ini mungkin akan hancur. Meskipun ada Lan Ruosue di sini, sang kakak tua tidak pasti bisa berhasil. Tapi dia setidaknya adalah ahli puncak tingkat melewati tribulasi. Percayalah, setiap kultivator Jindan tidak ingin diperhatikan oleh orang tua seperti itu. Saat ini, Shen Yueling di lantai sudah mengumpulkan energi dan menyelesaikan tekniknya. Energi spiritual di dalam tubuhnya semakin murni. Bahkan tatapannya jauh lebih hidup dibanding sebelumnya. Menelan pil pemulihan energi. Aku dengan santai melemparkan pil yang baru saja aku dapat. Shen Yuejing juga tidak berlagak. Menggigit pil tersebut di mulutnya. Pil pemulihan energi sudah mulai berfungsi di dalam tubuh Shen Yueling. Energi spiritual yang kaya membersihkan meridian dasarnya dengan liar. Setengah jam kemudian, energi spiritual kembali ke dantian. Shen Yueling membuka matanya yang indah. Menutup mulutnya yang kecil dan terkejut berkata, jalur energi tersambung, ayah. Aku akhirnya berhasil menembus tahap meridian. Apa aku tidak salah dengar? Junior Sister Shen bisa menembus setelah dipukul. Ini keterlaluan. Jika itu yang terjadi, aku juga ingin dipukuli. Kakak murid utama, segera datang dan pukul aku. Pukul aku sesukamu. Kakak senior sudah tidak sabar lagi. Rekan-rekan di tribun, ekspresi mereka sangat berbeda. Beberapa terkejut, beberapa iri, beberapa merasa terharu, beberapa mendambakan, dan beberapa sedang berperilaku tidak menentu. Wajah tua ini tersenyum seperti bunga krisan. Sudah tahu, kau ini nakal sekali. Belum cepat-cepat berterima kasih pada ketua. Jika bukan karena dia yang membuka saluran energi terhalangmu, kau tidak mungkin bisa menembus dengan mudah. Meskipun suaranya terdengar santai, namun di dalam hati sangat terkejut. Menciptakan aliran energi seperti ini, selalu bergantung pada diri sendiri untuk memanfaatkan energi untuk memecahkannya. Orang luar sama sekali tidak bisa campur tangan. Namun, aku tidak hanya melakukannya, tapi juga dengan cara yang sangat kasar. Sungguh dengan kekuatan luar untuk memukul titik akupuntur. Metode ini memang menakutkan. Apakah mungkin ketua ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi penghormatan kepada orang tua? Elder Shen mencuri-curi pandang ke arahku. Dalam hati, aku langsung mengerti. Episode 1. Terima kasih, saudara senior. Shen Yueling tersenyum cerah. Seluruh suasananya berwarna merah muda. Sangat baik sekali. Kakak saudara ini terlalu angkuh. Jelas-jelas ingin membantu orang untuk melampaui batas. Harus berpura-pura bersikap dingin. Dan demi saya, dia bahkan membuang satu pil pemulihan. Ini bukan berarti dia menyukai saya. Jika saat ini Paman Besar Shen tahu apa yang dipikirkan putrinya, diperkirakan akan muntah darah dan mati. Pil itu jelas-jelas milik saya. Kenapa semua prestasi dicatat pada kepala bocah brengsek itu? Tadi ketika Paman Besar Shen datang, Shen Yueling sedang memusatkan tenaga. Tidak mengetahui. Sudahlah, jangan datang mengganggu saya lagi di lain waktu. Ye Gucheng berkata dengan acuh tak acuh. Shen Yueling berdebar-debar dan menggenggam tinju kecilnya. Memukul dada Ye Gucheng sekali. Hantu mati ini benar-benar menjengkelkan. Jelas-jelas sangat memperhatikan orang lain tetapi masih bersikap keras kepala. Benar-benar ingin menggigit mati kamu, penjahat besar. Oh ya, ingat untuk membayar pil yang tadi. Ye Gucheng melihat Paman Besar Shen pergi jauh dan berkata tanpa malu-malu. Nah, sekarang dia sudah menjadi murid senior, apalagi hanya dengan satu pil. Bahkan jika kamu ingin harta bapakku, orang itu akan mencari cara untuk membawanya untukmu. Tidak hanya Shen Yueling. Mencuci jiwa. Sekarang dia sudah menjadi kakak senior, apalagi hanya satu pil obat. Bukan hanya Shen Yueling. Pada saat ini, sebagian besar siswi di tribun juga memandangnya dengan perasaan berbunga-bunga. Sepertinya kepala cukup genit, meskipun tampaknya sangat angkuh. Sebenarnya dia adalah orang yang hangat hati, tidak seburuk yang diceritakan. Atap gedung besar di puncak gunung. Lan Ruosue dengan wajah muram, mata cantiknya sedingin es, mengutuk. Orang tua, anak yang kau besarkan sangat baik. Elder Shen besar menggigit bibirnya dengan malu yang tak terhingga. Dia dengan wajah merah berkata, Guru, harap jangan marah. Tunggu aku kembali dan bunuh orang ini yang tidak cukup. Kemudian kedua orang itu mendengus dan pergi dengan angkuh. Dan pada saat ini, sistem juga mengumumkan bahwa tugas sudah selesai. Melihat situasi tersebut, Ye Gucheng segera melarikan diri.
Setengah jam kemudian, istana tidur Lan Ruosue. Ye Gucheng berlari dengan napas tersengal-sengal. Sungguh mengerikan, si nona kecil dari paviliun Jiuyo. Satu persatu mereka tergila-gila pada tubuhnya yang nyaman. Untungnya, tugas sekarang sudah selesai. Buka panel. Tingkat penyelesaian tugas, luar biasa. Hadiah super roda putar X2. Kenapa hanya 2 kali undian? Bukankah waktu tugas terakhir 3 kali? Tidak peduli, yang penting lihat apa harta yang bisa didapat. Ye Gucheng segera mengklik undian 3 kali. Denting-denting. Suara mesin slot yang familiar, gambar yang familiar. Selamat, pengguna berhasil mendapatkan Xuan Yin Spirit Body. Selamat, pengguna berhasil mendapatkan Xuan Yin Sutra. Tubuh roh Yin misterius. Tubuh roh ini adalah salah satu dari tubuh suci wanita terbaik. Jika seorang wanita kultivator memiliki kualitas ini, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Pada saat yang sama, dalam tubuh juga akan mengandung mutiara roh yang paling dingin. Mutiara-mutiara ini meskipun bagi mereka sendiri tidak memiliki manfaat, namun bagi pasangan mereka, memiliki manfaat yang tak terbayangkan. Mengenai kitab Xuan Yin, dari namanya saja sudah jelas bahwa tubuh roh Xuan Yin ini lahir bersamaan dari satu sumber. Pada saat yang sama, teknik ini juga merupakan teknik paduan Yin dan Yang yang terbaik. Semakin tinggi tingkat latihan, semakin besar bantuan yang diberikan kepada pasangan. Bahkan ketika kedua orang saling terjalin dengan penuh cinta, jiwa kedua belah pihak juga dapat mengalami penyempurnaan. Kombinasi keduanya benar-benar merupakan ceat yang luar biasa. Sungguh, pencipta teknik ini adalah seorang rekan sejalan. Ye Gucheng dengan tulus mengagumi. Namun sekarang masalahnya adalah, untuk siapa kedua barang baik ini? Jika sekiranya Sekte Jiuyo tidak melarang murid-muridnya untuk jatuh cinta lebih awal dengan kedua barang baik ini, dalam 1 tahun, mencapai tahap transisi menjadi bukanlah mimpi. Sekalipun terang tidak berhasil. Diam-diam mencari beberapa gadis untuk berlatih bersama juga tidak apa-apa. Tetapi justru dia baru saja bersama Lan Ruosue. Jika benar-benar selingkuh diam-diam dan dia menemukannya, itu benar-benar seperti menyalakan lampu di toilet, mencari jalan menuju kematian sendiri. Mencari adik perempuan untuk berlatih bersama tidak mungkin. Mencari guru pasti bisa, kan? Mengingat wajah cantik Lan Ruosue yang halus, dan juga tubuhnya yang memiliki lekuk yang indah. Ye Gucheng segera merasa darahnya mendidih dan kepalanya memerah. Meskipun sulit untuk diwujudkan, tetapi sebagai seorang pria, bagaimana mungkin tidak memiliki impian? Aturan keras dalam kultivasi. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semua fungsi tubuhnya semakin kuat. Guru adalah tingkat suci. Bahkan artefak aja tidak sekuat tubuhnya. Tidak tahu bagaimana dia dibandingkan dengan ban pesawat terbang. Ye Gucheng dengan leher miring dan senyum nakal berbisik. Apa yang bisa dibandingkan dengan ban pesawat sebagai guru? Dalam sekejap, suara surgawi datang dari belakang. Ekspresi di wajah Ye Gucheng seketika membeku. Dia berbalik dengan susah payah menelan ludah. Melihat Lan Ruosue tidak jauh, dia tiba-tiba merasakan kedinginan. Guru? Ye Gucheng menunjukkan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Murid jahat? Lan Ruosue meliriknya dan terus bertanya. Apakah ban pesawat itu sejenis harta karun? Apa yang bisa dibandingkan dengan barang yang ada di tubuh guru? Ah? Ye Gucheng mengeluarkan keringat dingin. Ban pesawat adalah sejenis harta karun yang terbuat dari karet. Bisa menahan tekanan ribuan kali lipat dari beratnya sendiri. Apakah Ye Gucheng bahkan menciptakannya sendiri? Untungnya, rasa ingin tahu Lan Ruosue terpicu. Ternyata ban pesawat ini sangat hebat. Mengapa guru tidak pernah mendengar tentang ini? Apakah itu harta karun kuno? Memang benar, murid juga tanpa sengaja melihatnya di buku kuno. Situasi detailnya tidak terlalu dipahami. Ye Gucheng segera memanfaatkan kesempatan. Lan Ruosue sedikit menundukkan kepala. Hari ini dia mengenakan gaun tipis berwarna emas muda. Di dalamnya, dia memakai pelapis tanpa lengan. Menampakkan leher angsa yang halus dan mulus serta lengan yang samar-samar terlihat indah. Selain itu, rambutnya juga terlihat dirawat dengan baik. Lebih ceria dan ramah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Guru, gaya rambut dan pakaian Anda hari ini sangat indah. Ye Gucheng menatap tanpa rasa segan. Itu hanya sepotong pakaian. Kau, pencuri kecil, melihat kemana? Lan Ruosue menundukkan kepalanya. Wajahnya merah malu, matanya bersinar dengan kegembiraan remaja yang sedang jatuh cinta. Dia sengaja mengundang beberapa pelayan wanita yang pandai berdandan. Membiarkan mereka bertindak sebagai penata gaya dan menghabiskan beberapa jam. Mendapatkan pujian dari Ye Gucheng, dia tentu sangat senang. Tunggu sebentar. Tadi saya melihat hubunganmu dengan Shen Yueling sepertinya tidak sederhana. Apa yang terjadi? Lan Ruosue tiba-tiba teringat dan bertanya. Ye Gucheng mendengar itu dan mendadak menyadari bahwa dia bernama Shen Yueling. Jika guru tidak mengatakan, saya tidak akan tahu. Jadi, mengapa kamu bersusah payah membantunya berhasil? Lan Ruosue terus bertanya. Ye Gucheng merasa dingin di hatinya. Saking memikirkan cara menghadapi kepala tua, sampai lupa pada cemburu besar ini. Lan, si cantik, tampaknya memang benar-benar marah. Guru, saya melakukan ini terutama karena Anda. Ye Gucheng dengan tenang berkata, kita sekarang bersama. Jika di kemudian hari masalah ini terungkap, selama ada dukungan dari pihak kepala tua,
Kita di Istana Jiuyo tidak akan terganggu. Anda juga tidak perlu khawatir membuat guru besar kecewa. Oleh karena itu, murid tersebut membantu Shen Yuan. Tujuannya hanyalah untuk memberi kesan baik kepada Eldest Elder, tidak ada pikiran lain. Inilah yang jahat, karena rumusmu yang meningkat. Semua yang kulakukan adalah untuk melindungimu. Tapi Lan Ruosue bukan orang bodoh. Dia tentu tidak akan tertipu oleh Ye Gucheng. Oh, sepertinya guru ingat. Bukankah kamu selalu meremehkan orang lain? Kapan kamu belajar menyusun strategi? Ye Gucheng sebulan yang lalu masih sangat dingin dan kejam. Jangan bicara tentang kepada siapapun, terkadang bahkan gurunya pun tidak peduli. Jadi, hal ini pasti tidak sederhana. Ye Gucheng juga cepat tanggap, secara proaktif menangkap permata Lan Ruosue. Dengan penuh perasaan berkata, dulu murid ini kesepian. Bahkan Raja Langit pun tidak berharap saya memberinya muka. Tapi sekarang berbeda. Sekarang saya adalah pria kamu. Jadi saya tidak akan membiarkan apapun yang dapat melukaimu terjadi. Lan Ruosue merasa jantungnya berdebar ketika dia menatapnya, air matanya mulai mengalir. Musuh ini meskipun bukan orang baik, tetapi kata-katanya kasar. Tapi dia adalah pria yang bisa dipercaya seumur hidup. Jangan bicara terlalu keras, jika itu sampai terdengar. Aku tidak akan punya muka untuk bertemu orang lain lagi, kata Lan Ruosue dengan malu. Sebenarnya, dengan tingkat kultivasinya, di wilayah Jiuyo Palace ini, tidak ada yang berani menguping. Hanya saja, wanita ini tidak berotak saat jatuh cinta, dan saat ini dia sepenuhnya melupakan bahwa dia memiliki keterampilan iblis yang sangat membanggakan. Ya, saya yang terlalu bersemangat. Tapi, guru, hari ini kamu sangat aneh. Jangan-jangan kamu cemburu? Ye Gucheng mengambil kesempatan untuk menggoda. Lan Ruosue merasa malu dan tidak punya tempat untuk bersembunyi karena pikirannya tertebak. Dia membela diri dengan gagap, apa yang dikatakan murid. Bagaimana mungkin guru bersaing atau cemburu dengan seorang murid wanita? Jika demikian, mengapa kamu tidak berani menatapku? Ye Gucheng menundukkan kepala dan menatap matanya sambil bertanya. Lan Ruosue berusaha keras mengalihkan kepala dan dengan nada menggoda berkata, itu karena ada pasir di mataku. Terdesak, Lan Ruosue dengan lembut melepaskan diri. Seketika itu, dia melontarkan Ye Gucheng hingga puluhan meter jauhnya. Sepertinya guru benar-benar ada pasir di matanya. Ye Gucheng terjatuh di tanah dan berkata dengan sangat serius. Sekarang Lan Ruosue semakin malu, dengan wajah memerah berteriak. Murid durhaka, sekarang sudah bisa bicara manis ya? Ayo, biar guru lihat apakah kemampuanmu juga sehebat itu. Apa sih ini? Hehe, guru jangan bercanda. Ye Gucheng dengan canggung berkata, tinggal memukul pundaknya dengan tangan kecil. Guru sangat serius, Lan Ruosue menyimpan wajah dingin. Guru hanya mengandalkan kekuatan tubuh, berlatih dengan satu tangan melawanmu. Jika kakinya bergerak sedikit saja, itu sudah dianggap kamu menang. Omongan sialan ini kok terdengar sangat familiar. Saat ini, hati Ye Gucheng bahkan sudah merasa ingin mati. Selesai, saya akan membuat masalah besar. Guru, tenangkan diri Anda. Saya bersumpah atas nama langit. Sungguh, tidak ada hal yang tidak bisa saya katakan tentang Shen Yueling. Hasrat untuk bertahan hidup yang kuat membuatnya bahkan mengabaikan martabatnya. Lagi pula, itu adalah wanita saya, jadi tidak masalah. Dan sejak zaman dahulu, takut pada istri bukanlah hal yang wajar. Tunggu, mengapa saya harus marah? Berlatih denganmu adalah untuk memahami perkembangan latihannya akhir-akhir ini. Apa hubungannya dengan Shen Yueling? Lan Ruosue mempersempit mata cantiknya, tersenyum lembut seperti buah pir. Tampaknya sangat menonjol. Saya percaya padamu, moncong setan. Kamu jelas cemburu kecil, ingin mencari alasan untuk mengurusi saya. Ternyata, Ratu Iblis memang Ratu Iblis, tampak lemah dan manja. Begitu wilayahnya terinvasi, dia akan langsung berubah wajah dan tidak mengenali orang. Guru, saya menyerah, kata Ye Gucheng dengan ekspresi serius. Jangan menyerah, Lan Ruosue cemberut dan berkata dengan kasar. Jika kamu tidak membiarkan guruku memeriksa, nanti guruku tidak akan berbicara denganmu. Awalnya dia ingin mengancam dengan kata-kata tajam, tapi hanya bisa mengelak. Kata-kata yang terlalu tajam tidak bisa diucapkan. Dia hanya bisa mengucapkan ancaman yang tidak menyakitkan. Ye Gucheng tidak punya jalan keluar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyanggupi dengan terpaksa. Jika tidak, hari ini pasti tidak akan berakhir dengan baik. Guruku, kamu harus mengendalikan diri. Demi kebahagiaanmu di sisa hidup, hati-hatilah. Jangan sampai terlalu bersemangat sampai mengungkapkan gerakan yang tidak pantas. Ye Gucheng menjepit kakinya dan memohon. Anak laki-laki tidak masalah jika dipukul di luar. Yang terpenting adalah belajar melindungi harta warisan. Lan Ruosue menahan tawa dan berkata malu-malu. Jangan takut, guruku tahu batas. Bagaimana mungkin dia memukul tempat itu? Itu bagus, murid jadi tenang. Sudah siap, bocah nakal? Belum. Apa yang terjadi lagi? Ye Gucheng berkata dengan senyum jahat. Guru, saya bilang 1000. Jika saya menang, bagaimana kamu akan menghargai saya? Lan Ruosue merenung. Jika kamu bisa membuatku bergerak sedikit, maka saya akan memberimu kesempatan untuk mengajukan permintaan. Baiklah, murid tidak masalah. Silakan, guru. Ye Gucheng segera setuju.
Seketika, angin dingin yang menggigit menyebar dari pusat Lan Ruosue, mengubah menjadi kabut yang menyelimuti seluruh puncak gunung. Inikah wilayah spiritual dari seorang ahli tingkat suci? Melihat itu, Ye Gucheng merasakan bulu kuduknya merinding. Awalnya mengira ahli tingkat suci. Tidak lain hanyalah energi spiritual di dalam tubuhnya yang lebih murni dan lebih kaya. Tidak menyangka bisa menciptakan wilayah hanya dalam satu pikiran, sungguh menakutkan. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa memasuki area ini. Kamu bisa menyerang tanpa ragu. Lan Ruosue berkata. Berpindah seketika dan menyerang dari belakangnya. Kecepatannya seperti hantu, bahkan tidak ada bayangannya. Lebih cepat entah berapa kali lipat dibandingkan Shen Yuling. Namun ketika dia hendak menyerang, sebuah jari bunga anggrek muncul di depan kepalanya. Sebuah pukulan keras membuatnya terjatuh. Ternyata benar, hukum alam berputar, siapa yang terhindar, pembalasan pada akhirnya akan datang. Belum makan ya? Tanya Lan Ruosue dengan suara lembut. Begitu suaranya selesai, sosok Ye Gucheng menghilang dari tempatnya. Muncul di sampingnya, tinju yang mengeluarkan suara angin berhembus datang. Reaksinya bisa dibilang cukup. Sayangnya kecepatannya tidak cukup cepat. Lan Ruosue dengan tenang menjentikan jari bunga anggrek, menghancurkan Ye Gucheng. Ye Gucheng duduk di tanah sambil menggelengkan kepalanya yang pusing. Berdiri kembali dan melanjutkan. Kali ini dia mengerahkan seluruh tenaganya. Kecepatan meningkat beberapa kali lipat. Sayang sekali. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Jari anggrek itu seolah tumbuh di dahinya. Sesekali memberinya serangan yang keras. Ketuk-ketuk-ketuk. Dihancurkan berkali-kali. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Terjatuh ke tanah dan terengah-engah. Dahi bengkak seperti dewa dari Antartika. Faktanya, Lan Ruosue sama sekali tidak menggunakan banyak kekuatan. Ye Gucheng bisa terluka seperti ini karena kekuatan jari-jarinya yang terlalu hebat. Kekuatan tubuh tingkat suci tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Sudah, cukup sampai di sini hari ini, kamu pasti sudah sangat kesakitan. Dengan penuh rasa sakit dia berkata, tidak, aku harus menang. Ye Gucheng yang keras kepala membalikkan telapak tangannya. Mengeluarkan palu yang hampir sama besar dengan orang lain. Melangkah satu langkah ke depan, palu emas Hunyuan memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Mengguncang dengan gila, mengeluarkan niat palu yang menakutkan. Lan Ruosue memperlihatkan tatapan yang cerah seolah menemukan benua baru. Aura Ye Gucheng semakin kuat. Akhirnya tampaknya akan meledakkan wilayah spiritual Lan Ruosue. Tidak boleh dianggap remeh. Mengangkat palu besar, suara petir mengguntur di atas kepala. Energi spiritual berkumpul samar-samar menuju kepala palu. Langit runtuh dan bumi terbelah. Satu pukulan meledakkan gempa dan guncangan. Niat palu yang menakutkan mengamuk di ranah pikiran, menggulung pasir liar. Teknik ini cukup baik, Lan Ruosue berkata sambil tersenyum tipis. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengagumi. Dong. Dia mengulurkan satu jari dan menepuk palu raksasa. Angin dan petir tiba-tiba menghilang. Sekalipun Ye Gucheng mengerahkan segala tenaga, dia tidak bisa maju sejengkal pun. Kekuatan teknik palu masih bisa diterima. Siapa yang mengajarkanmu? Ini adalah warisan turun-temurun keluarga Ye. Begitu kata-kata Ye Gucheng terucap, matanya seketika melotot. Dia jatuh ke arah Lan Ruosue. Melihat keadaan itu, hati Lan Ruosue menjadi panik. Dia baru saja ingin menangkapnya. Tak disangka, Ye Gucheng dengan cepat mengunci jurus di kedua tangannya. Dia dengan cepat melafalkan mantra di mulutnya. Dalam sekejap, ada kekuatan belitan yang kuat muncul di tubuhnya. Teknik Jiwyo Shura, mengikat jiwa setan. Rasanya seperti dipres oleh hantu. Kesadarannya sangat jelas. Namun, semua anggota tubuhnya tak bisa bergerak. Ye Gucheng berencana menggunakan cara ini agar dia sementara kehilangan kemampuan untuk melawan. Pikirannya sangat dalam. Lan Ruosue tidak merasa marah sama sekali. Justru di matanya yang indah ada sedikit penghargaan. Rencana berjalan dengan sangat sukses. Sayangnya, Ye Gucheng tetap meremehkan ketakutan dari seorang ahli tingkat suci. Hanya melihat, lengan jade Lan Ruosue terulur dan teknik rahasia itu seketika hancur. Segera setelah itu, dia mengeluarkan jari seperti anggrek. Krek. Ye Gucheng memuntahkan darah, terbang terjatuh ke tanah seperti ikan mati. Mengeluarkan lebih banyak napas daripada menghirup. Hati Lan Ruosue bergetar hebat. Kamu. Sial, baru saja lengah dan kekuatannya terlalu besar. Jangan-jangan aku membuat musuh ini mati? Pada saat ini, dia juga tidak memperhatikan taruhan. Dia melangkah maju dan mengangkat Ye Gucheng ke pelukannya. Energi spiritual seakan-akan tanpa henti mengalir masuk. Tidak benar, jantung murid jahat ini berdetak dan kekuatan jiwanya juga melimpah. Dia sama sekali tidak terluka. Lan Ruosue mengerutkan alisnya dan membisikkan. Perlahan-lahan menundukkan kepala untuk mengamati. Hanya melihat murid jahat dengan senyum nakal di wajahnya bergerak bolak-balik di antara puncaknya. Ye Gucheng mengisap kembali dua aliran darah hidungnya dengan senyum sinis dan berkata, Guru, kaki kamu sudah bergerak beberapa langkah jauh. Apakah murid sudah menang? Lan Ruosue. Ye Gucheng menunggu setengah hari tetapi tidak mendapatkan respons dari Lan Ruosue. Merasa ada yang tidak beres. Membuka mata dan melihat, senyuman langsung membeku. Ya Tuhan.
Dia ketakutan sampai jiwa dan raganya kabur semalaman. Segera bangkit dan menjaga jarak. Saat itu, wajah Lan Ruosue seperti es. Mengeluarkan aura pembunuh yang kuat, ini adalah tanda akan membunuh. Guru, jangan melihatku seperti itu. Murid merasa ketakutan. Ye Gucheng berkata dengan cemas. Apakah ada hal di dunia ini yang kamu takuti? Lan Ruosue memandangnya dengan sinis dan berkata, apakah kamu tidak berniat memberiku penjelasan? Tatapan sinis itu membuat jantung Ye Gucheng berdebar kencang. Keringat dingin mengalir deras. Bagaimana cara menjelaskannya? Apakah berarti aku menemukan perasaan kasih ibu di pelukanmu? Aku tidak bisa menahan diri untuk menggosok-gosok. Percaya? Setelah kata-kata ini diucapkan, rekan-rekan di kuil Jiuyo hari ini bisa menikmati jamuan, kan? Meskipun dia sengaja, tetapi sekarang tidak bisa mengakuinya walau disiksa. Maafkan saya, guru. Murid tidak akan berani lagi di masa depan. Karena tidak meminjam kembali Ye Gucheng, tentu saja tidak akan bodoh untuk membantah. Pemahamannya tentang 8 karakter, pengakuan mendapat keringanan, penolakan mendapat hukuman berat. Jauh lebih mendalam dibandingkan orang-orang di dunia ini. Namun, kata-kata permohonannya baru saja diucapkan. Tempat latihan tiba-tiba menjadi sangat tenang. Setelah sejenak, Lan Ruosue berdiri dan berkata dengan kesal. Meskipun kamu menang dengan cara yang tidak terhormat, tetapi dunia pembudidaya selalu tidak segan untuk berbohong, hari ini dianggap kamu menang. Pikirkan baik-baik apa hadiah yang diinginkan. Apa yang bisa dilakukan? Guru pasti akan mengabulkan permintaanmu. Belum selesai berbicara, dia sudah melayang pergi. Hanya menyisakan suara surgawi yang membuat merinding di udara yang bergetar lama. Dengan berakhirnya ranah spiritual, hati Ye Gucheng yang tertekan akhirnya bisa rileks. Seluruh tubuhnya seketika terkulai di tempat. Jarak antara tingkat ketiga dari tahap jin dan tahap suci. Seperti perbedaan antara sistem tata surya dan galaksi, tidak dapat dibandingkan sama sekali. Tentu saja, Ye Gucheng memiliki bakat yang luar biasa. Gol corenya tentu juga tidak biasa. Selain berlatih Nineter Shura Decision, dia juga memiliki Zhao Huatun Tianjue, Luan Pi Feng Chui FA, serta sebuah Gatling versi modifikasi. Namun, dia sangat memahami prinsip bahwa kekayaan tidak boleh terlihat. Berapa banyak bakat di dunia kultivasi yang terjatuh karena hal ini. Dia bahkan tidak bisa menghitung dengan satu pasang tangan. Jadi, kecuali dalam keadaan terpaksa, kartu truf Ye Gucheng ini pasti tidak akan ditunjukkan dengan mudah. Tadi teknik palunya hanya menggunakan satu gerakan, bisa menang kali ini. Hanya mengandalkan sedikit akal dan berperilaku nakal saja. Hanya saja tidak menyangka akhirnya meraih lebih dari yang diinginkan. Bahkan telah menduduki tanah suci milik orang lain. Sungguh memalukan terhadap wanita yang kita cintai. Ternyata menggunakan cara yang sangat rendah, perlu benar-benar merefleksikan diri. Ye Gucheng mengusap pipinya, merasakan kehangatan yang tersisa. Begitu mengesankan. Bagaimana cara menenangkannya? Guru, kali ini pasti benar-benar marah. Ye Gucheng tidak bisa tegak di hadapan Lan Ruosue. Itu karena jarak antara mereka terlalu besar. Tadi jika Lan Ruosue sedikit lebih kuat, satu tamparan saja bisa membuatnya hancur menjadi debu. Tetapi Lan Ruosue meskipun marah tetap mengendalikan dirinya. Bahkan khawatir akan melukainya. Begitu memikirkan wajah cemasnya tadi, Ye Gucheng tidak bisa menahan rasa bersalah di dalam hatinya. Tidak bisa, lain kali harus menenangkannya dengan baik. Ye Gucheng sulit berdiri dan berjalan oleng menuju kaki gunung. Dan dia tidak tahu bahwa di belakang tiang tidak jauh dari situ. Lan Ruosue bersandar di atasnya, kedua tangan memeluk dada dengan wajah penuh malu. Detak jantungnya seperti kelinci yang ketakutan, berdebar kencang. Tubuhnya terasa sangat kesemutan dan gatal, dan juga sangat ingin buang air. Bagaimana murid durhaka ini bisa seperti ini? Sangat memalukan. Semua keuntungan diambilnya, dan masih harus setuju untuk memberikan hadiah. Jika dia meminta hadiah yang berlebihan, bagaimana? Bisakah aku menolaknya? Jika menolaknya, dia tidak senang dan melompat dari tebing. Bagaimana? Tapi setuju. Apakah perkembangannya terlalu cepat?